Tantangan hidup itu ibarat rintangan di video game. Kadang kita harus melompati lubang, menghindari jebakan, bahkan melawan bos besar yang bikin deg-degan. Tapi, bukankah itu yang bikin game seru? Begitu juga dengan hidup. Bayangkan, kalau hidup cuma jalan lurus tanpa hambatan. Membosankan, bukan? Tantangan sebenarnya adalah rempah-rempah yang bikin perjalanan ini penuh rasa. Pernah dengar kisah Arianna Huffington? Sebelum sukses mendirikan The Huffington Post, dia menghadapi lusinan penolakan untuk bukunya. Tapi dia tetap maju, belajar, dan akhirnya sukses besar. Kegagalan itu seperti jatuh dari sepeda saat belajar mengayuh. Sakit sih, tapi pelan-pelan kita jadi lebih ahli. Jadi, kalau suatu hari kamu merasa terjatuh, ingatlah ini. Jatuh bukan berarti gagal, tapi sedang belajar untuk bangkit lebih kuat. Kegagalan sering dianggap monster besar yang menyeramkan. Padahal, kalau kita pakai kacamata yang berbeda, monster ini lebih mirip guru bijak yang mengajarkan hal-hal penting. Seperti ketika salah masak nasi jadi bubur, itu jadi pelajaran untuk memperbaiki takaran air di percobaan berikutnya. Poinnya adalah, setiap kegagalan membawa pesan. Kadang pesan itu sederhana. Coba cara lain, atau ambil napas dulu, baru coba lagi. Kalau kita mau membuka hati dan pikiran, kegagalan bisa jadi mentor terbaik yang pernah kita punya. Hidup memang penuh tantangan, tapi bukankah perjalanan terasa lebih berharga ketika kita berhasil menaklukkannya? Resiliensi itu seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat jadinya. Jangan khawatir kalau merasa belum resiliensi banget sekarang, karena kabar baiknya, resiliensi bukan bawaan lahir, tapi keterampilan yang bisa dibangun. Jadi, kalau kamu merasa hidup sedang lempar beban gym ke arahmu, anggap saja itu latihan gratis. Mungkin ada yang berpikir, tapi aku nggak tumbuh di lingkungan yang mendukung. Gimana dong? Tenang, lingkungan masa kecil bukanlah vonis permanen. Memang, orang-orang yang tumbuh di keluarga suportif punya sedikit keuntungan awal, tapi bukan berarti kita yang tumbuh di kondisi penuh tantangan nggak bisa jadi tangguh. Ibarat pohon yang tumbuh di tepi jurang, akarnya mungkin lebih dalam karena harus bertahan dari angin kencang. Kita pun begitu, kesulitan membentuk kekuatan, asalkan kita mau belajar dan nggak menyerah. Nah, ini dia resep sederhana untuk mengasah resiliensi. Salah satunya adalah strategi 7K. Jangan khawatir, ini bukan ujian matematika kok. Intinya, ada beberapa elemen penting yang bisa kita bangun. Kompetensi, koneksi, karakter, dan lainnya. Misalnya, coba mulai dengan hal kecil seperti menghargai keberhasilan sehari-hari, meski cuma berhasil bikin telur setengah matang yang sempurna. Lalu, cari orang-orang yang bisa jadi support sistemmu, karena resiliensi itu nggak harus sendirian. Ingat, membangun resiliensi itu proses, bukan sulap. Setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan membuatmu lebih siap menghadapi badai di masa depan. Jadi, ayo terus latihan, karena kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Pernah dengar istilah fondasi hidup? Nah, strategi 7K ini ibarat 7 tiang yang menopang kita supaya nggak gampang roboh saat badai datang. Bayangkan rumah yang dibangun di atas fondasi kuat, meski hujan deras dan angin kencang, tetap kokoh berdiri. Begitu juga hidup kita, asalkan tahu cara membangun pilar-pilar resiliensi ini. Yuk, kita bedah satu persatu, tapi santai aja ya. 1. Kompetensi. Ini tentang punya keahlian untuk menghadapi tantangan. Ibarat jago main game, kamu nggak takut level naik, karena sudah tahu strategi apa yang cocok. Kompetensi dibangun lewat pengalaman, belajar dari kesalahan, dan tentu saja pengakuan atas kemenangan kecil. Jadi, jangan remehkan pencapaian harianmu, seperti berhasil bangun pagi tanpa snooze alarm. 2. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu kayak bahan bakar buat terus maju. Kalau percaya diri, tantangan sebesar gunung pun terlihat lebih seperti bukit. Caranya? Kumpulkan kemenangan kecil dan ingat-ingat itu saat kamu merasa ragu. Kalau kemarin bisa lewatin masa sulit,
Kenapa yang sekarang enggak? 3. Koneksi. Manusia itu makhluk sosial, jadi nggak heran kalau koneksi bikin kita lebih kuat. Teman, keluarga, atau bahkan komunitas bisa jadi sumber energi saat hidup terasa berat. Nggak perlu banyak, yang penting mereka mendukung dan peduli. Ingat, bahu untuk bersandar itu lebih ampuh daripada sekadar pep talk motivasi. 4. Karakter. Ini tentang nilai-nilai yang jadi kompas hidup. Kalau karakter kita kuat, kita nggak gampang terombang-ambing situasi. Ibarat punya GPS, kita tahu arah yang harus dituju meski jalan terlihat buntu. Prinsip hidup kayak integritas dan empati adalah fondasi penting di sini. 5. Kontribusi. Membantu orang lain ternyata juga membantu diri sendiri. Ketika kita memberi makna pada pengalaman hidup, terutama yang sulit, kita merasa lebih berdaya. Entah itu berbagi pengalaman, memberi semangat, atau membantu orang lain bangkit, kontribusi bikin kita merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar. 6. Keterampilan mengatasi. Mengatasi itu seni bertahan. Kadang kita perlu berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, sebelum mengambil langkah berikutnya. Mengatasi bisa berupa meditasi, menulis jurnal, atau sekadar jalan-jalan santai. Yang penting, cari cara yang bikin kamu bisa menghadapi masalah dengan kepala dingin. 7. Kontrol. Nggak semua hal bisa kita kendalikan, dan itu nggak apa-apa. Fokus pada apa yang bisa kamu ubah, seperti cara merespons tantangan. Kalau terus stres soal hal di luar kendali, energi habis percuma. Ingat, hidup ini seperti menari dengan takdir. Kadang kita memimpin, kadang mengikuti, yang penting tetap bergerak. Jadi, kalau hidupmu adalah rumah, strategi 7K ini adalah tiang-tiang penyangga yang bikin rumahmu tetap berdiri kokoh. Pelan-pelan bangun setiap pilar dan lihat betapa kuatnya kamu menghadapi badai kehidupan. Coba bayangkan kegagalan itu seperti hujan deras di tengah perjalanan. Basah? Iya. Nyebelin? Kadang. Tapi setelah hujan berlalu, biasanya kita lihat pelangi kan? Begitu juga dengan hidup. Kegagalan seringkali adalah pengantar menuju pelajaran berharga dan pertumbuhan diri. Yang penting, kita nggak terjebak meratapi hujannya, tapi belajar membawa payung, alias solusi, untuk perjalanan berikutnya. Ada yang bilang, kegagalan itu bukan akhir, tapi tanda bahwa kita sedang mencoba sesuatu yang baru. Setiap kali gagal, anggap itu biaya kuliah untuk belajar hal penting. Misalnya, kalau bisnis pertama nggak sukses, kamu jadi belajar cara mengelola uang lebih baik. Atau kalau cinta pertama kandas, itu mengajarkanmu soal apa yang benar-benar kamu butuhkan dalam hubungan. Jadi, gagal itu oke, selama kita bangkit lagi dan memanfaatkan pelajaran dari situ. Ada pepatah lama yang bunyinya, berharap yang terbaik, tapi rencanakan untuk yang terburuk. Artinya, optimisme itu penting, tapi nggak ada salahnya menyiapkan plan B kalau sesuatu nggak berjalan sesuai rencana. Ibarat mendaki gunung, kita tahu jalan ke puncak mungkin berat, tapi dengan persiapan yang matang, perjalanan jadi lebih aman dan menyenangkan. Kegagalan bukan musuh, dia adalah partner latihan yang bikin kita lebih kuat. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, kegagalan malah jadi teman yang membantu kita bertumbuh. Jadi, daripada takut gagal, yuk ubah mindset dan jadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan menuju versi diri yang lebih tangguh. Bayangkan hidup ini seperti bermain game. Kadang kalah, wajar. Tapi apa yang dilakukan gamer sejati? Mereka ulangi level itu, belajar pola musuh, upgrade skill, dan terus mencoba sampai menang. Begitu juga kita, hidup adalah permainan yang lebih seru kalau kita terus bangkit setelah jatuh. Confucius pernah bilang, kemuliaan terbesar kita bukanlah tidak pernah gagal, tetapi bangkit setiap kali kita jatuh. Kata-kata ini simple, tapi penuh makna. Hidup nggak mengharuskan kita selalu sempurna. Hidup hanya meminta kita untuk tetap mencoba. Jadi, kalau merasa lelah karena jatuh berkali-kali, ingat, tiap kali bangkit, kamu sedang mendefinisikan dirimu yang lebih kuat dan tangguh. Resiliensi bukan teori muluk-muluk.
Dia adalah kebiasaan kecil yang kita bangun sehari-hari. Misalnya, saat menghadapi masalah, berhenti sejenak untuk bernapas, menenangkan diri, lalu mencari solusi. Atau ketika ada sesuatu yang nggak berjalan sesuai rencana, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Tantangan adalah bagian dari perjalanan. Saat kita menerima ini dengan ikhlas, setiap kegagalan justru jadi alat untuk memahat karakter yang lebih kuat. Hidup memang nggak selalu mulus, tapi bukankah perjalanan yang penuh liku justru paling banyak memberikan cerita? Jadi saat hidup melemparmu ke lantai, ingat, lantai itu bukan tempat tinggal. Bangkitlah, pelajari pelajarannya, dan terus melangkah ke level berikutnya. Karena kamu bukan cuma pemain, kamu juga pemenang di permainan hidupmu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.